Bagaimana jika tanah yang sudah diwariskan ratusan tahun tiba-tiba bukan lagi milik kita? Kondisi inilah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Siberut, di mana masyarakat adat Mentawai menghadapi konflik pertanahan yang saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Ratusan tahun yang lalu, masyarakat adat Mentawai hidup berdampingan dengan hutan. Mereka mengenal sistem tanah ulayat di mana tanah yang dimiliki bersama dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Bagi mereka, hutan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai identitas, budaya, dan kehidupan itu sendiri. Namun, konflik ini muncul sejak tahun 1970-an ketika pemerintah menetapkan sebagian wilayah sebagai hutan negara. Disinilah terlihat cara pandang yang berbeda. Negara melihat hutan sebagai aset untuk pembangunan, tetapi masyarakat adat melihat hutan sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Ketegangan ini semakin meningkat pada tahun 2015 ketika muncul rencana pembangunan tanaman industri di Pulau Siberut. Kemudian pada tahun 2017, izin lingkungan mulai dikeluarkan dan pada tahun 2018, izin pengelolaan hutan mulai diberikan kepada perusahaan PT Biomas Andalan Energi. Permasalahan muncul karena sebagian wilayah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat adat Mentawai. Hal ini memicu penolakan karena masyarakat khawatir akan kehilangan akses terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Dari peta konflik yang ada, beberapa masyarakat adat Mentawai mulai kehilangan akses terhadap hutan adat. Bahkan beberapa wilayah terancam mengalami kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai dan hilangnya kualitas hutan. Ini berarti masyarakat bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan ruang hidup mereka secara perlahan. Kita lihat lebih dalam lagi, konflik ini bukan hanya soal lahan, tetapi ada beberapa akar permasalahan utamanya. Yang pertama, adanya benturan antara hukum adat dengan hukum negara. Yang kedua, proses kebijakan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. Dan yang ketiga, adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Padahal secara hukum, negara telah mengakui hak masyarakat adat melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 pasal 3 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya cukup melalui regulasi, tetapi membutuhkan pengakuan nyata terhadap hak masyarakat adat sebagai bagian dari keadilan sosial di Indonesia. Menurut saya, ini bukan cuma soal tentang tanah, tetapi bagaimana caranya kita menghargai kehidupan orang lain. Nah, tanah bukan hanya sekedar aset, melainkan ruang hidup. Dan jika pembangunan mengorbankan masyarakat, yang hilang bukan cuma hutan, tetapi juga keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.